Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Lapar banget, Abu Nawas membeli semerbak bau masakan. Pada suatu ketika, Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu perut si cerdik ini keroncongan dengan amat sangat. Maklumlah sudah seharian belum terisi makanan sedikit pun. Abu Nawas memeriksa kantong uangnya, bekal sudah menipis, hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya yang gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat asap mengepul. Itu pasti makanan yang sangat lezat, pikir Abu Nawas. Benar saja, bau masakan langsung menyeruak di hidungnya. Abu Nawas pun tidak menyia-nyiakan itu. Langsung monabirun aroma masakan itu dengan menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Tindakan itu diulanginya berkali-kali hingga ia merasa puas. Setelah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan kedai dengan mengapungkan senyum di bibirnya. Hanya saja, belum jauh dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari seseorang. "Hai, mau kemana? Bayar dulu," teriak orang itu, yang ternyata pemilik kedai. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Dengan tenang dia balik kanan menghampiri si pemilik kedai. Abu Nawas sempat heran juga dengan kelakuan pemilik kedai yang menagih dirinya, padahal ia tidak makan atau minum barang sedikit pun di kedai itu. Enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi, sergah pemilik kedai begitu Abu Nawas berhadapan dengannya. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju permintaan sang pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selanjutnya ia mempermainkan duit di kantongnya itu. Aneh juga, Abu Nawas tak memberikan uangnya kepada pemilik kedai, malah Abu Nawas terus bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Suara uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Bayar," teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarnya. Aku bayar pakai suaranya saja karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum malu. Jadi deh Abu Nawas membeli bau masakan dengan bunyi kerincing uang logamnya. Raja minta mahkota dari surga pada hari itu. Tidak seperti biasanya Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk istri dan anaknya. Raja pun akhirnya keluar istana dengan berpakaian ala kadarnya layaknya seorang dari rakyat jelata. Nah, dalam perjalanan tersebut, beliau melihat kerumunan orang yang sedang mendengarkan ceramah. Setelah Baginda mendekat, benar juga perkiraannya kalau ada seorang ulama sedang menyampaikan petuah mengenai alam barzah. Tanpa disadari siapapun, tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Orang tersebut langsung melontar pertanyaan kepada sang ulama. "Kami telah menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Akan tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak kemudian berkata,
Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan menggunakan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur, dia kadang kala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan lain sebagainya. La juga merasakan sakit dan takut dan keringat pun bercucuran. La merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di sebelahnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata untuk melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja tertegun dengan penjelasan ulama itu. Ulama itu melanjutkan kuliahnya dengan alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya dan tak ada yang lebih indah barang-barang di surga karena barangnya terbuat dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Baginda Raja terkesan, dan beliau pulang kembali ke istana karena sudah tidak sabar lagi untuk menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil menghadap. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga kemudian bawakan aku sebuah mahkota dari surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup Abu Nawas? Sanggup Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula salah satu syarat yang akan hamba ajukan, pinta Abu Nawas. Sebutkan syarat itu, kata Baginda. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Kata Abu Nawas, pintu apa? Tanya Baginda. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda lagi. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, Raja terdiam, dan di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid tersebut, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau terdiam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawaban dari Baginda Raja. Pesan bagi para hakim, bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah, dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. La diperintah Sultan, Raja, untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana baik mengenai tata acara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi Kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas.
"Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" kata wazir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir. Dengan rasa penasaran, "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," sergah Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua. Hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilon, bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang, kurang ajar kau menghinaku Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali." Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda maka engkau berkata, 'Aku bagi 2, engkau 1 bagian, aku 1 bagian.' Nah, sekarang mana bagianku itu, hai penjaga pintu gerbang? Apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" "Lia, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya 1 bagian." "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda." Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelengger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. "Ya, Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda." Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas, "Ampun Tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu?" tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi 2.
1 bagian untuknya, 1 bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau, sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu. Ampun tuanku, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah, hamba mohon ganti rugi. Sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi, wazir atau perdana menteri? Berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Setelah lewat 1 bulan Abu Nawas masih dianggap gila, maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam sesuatu pertemuan besar ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi, mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari balak yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Berkata bapaknya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku, sudah kau cium?" "Benar bapak, ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku ini. Aduh pak, sungguh mengherankan, telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri kok baunya amat busuk." "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini," berkata Syekh Maulana. "Pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi, penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid."
Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Nan, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan memiliki banyak keterampilan, salah satunya ialah pandai menjahit. Pada suatu waktu sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja pada seorang tuan pemilik toko jahitan pakaian. Abu Nawas adalah pekerja keras, ulet serta rajin, sehingga ia sangat mudah dipercayakan oleh tuan majikannya, sehingga ia dianggap pekerja teladan di tempat kerjanya. Akan tetapi, tuan tempat Abu Nawas bekerja itu sangat pelit. Tuan itu tidak pernah memberikan bonus atau perhatian meski Abu Nawas adalah karyawan teladan dan rajin bekerja. Tuan majikan Abu Nawas sering membawakan banyak makanan ke tempat kerja, tetapi hanya untuk dimakan sendiri saja dan tidak pernah mau membagikan sedikit untuk pekerja-pekerjanya. Hal inilah yang lama-kelamaan membuat Abu Nawas menjadi jengkel atas sikap pelit tuannya. Suatu hari, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas langsung menghampirinya dan berkata, "Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehkah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas mengharap. Karena khawatir Abu Nawas akan meminum madunya, si tuan pun terpaksa membohongi Abu Nawas dengan mengatakan, "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya." Jawab majikannya. Abu Nawas hanya mengangguk. Ia mengetahui jika tuannya itu berbohong. Ia juga mengetahui jika isi kendi itu adalah madu yang nikmat. Karena aromanya sempat tercium olehnya, ia pun mulai memutar otak. Tidak seberapa lama setelah itu, tuan majikan tempat Abu Nawas bekerja pergi untuk suatu keperluan. Karena merasa aman dari gangguan Abu Nawas, ia pun meninggalkan kendi berisi madu itu begitu saja di atas mejanya. Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan itu. Ia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya itu. Tidak menunggu lama setelah roti dibeli, Abu Nawas langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya. Ia terus memakan dengan lahap dan tanpa sadar telah menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan itu. Ia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya itu. Tidak menunggu lama setelah roti dibeli, Abu Nawas langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya. Ia terus memakan dengan lahap dan tanpa sadar telah menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Dalam keadaan kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu pada tempat semula dan kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa merasa bersalah. Tidak berapa lama kemudian, majikannya pun kembali dan juga dengan membawa sebungkus roti. Alangkah terkejutnya tuan majikan itu ketika mendapati kendinya dalam keadaan sudah kosong. Selain itu, ia pun mendapatkan jika sepotong pakaian di tokonya telah hilang tanpa laporan. Ia kemudian berbicara sendiri, "Ini pasti ulah Abu Nawas." Tuan majikan pun langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian. Ia kemudian berkata, "Hai, Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya tuan dengan kesal. "Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian," kata Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?"
Tanya Tuan Amir lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas berpura-pura ketakutan. Lalu mengapa isi candyku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu? Tanya Tuan Majikan. Tidak Tuan, jawab Abu Nawas dengan polosnya. Lantas siapa yang telah meminumnya? Tanya Tuan lagi. Sekali lagi mohon maaf Tuan Majikan, karena takut akan dimarahi oleh Tuan. Maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada dalam kendi itu. Hamba pikir, hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai Tuan, jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya karena telah pelit dan membohongi pekerjanya. Abu Nawas menciumi ayam panggang, jebakan Baginda gagal lagi. Penyakit Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas kambuh lagi. Ini bukan penyakit flu atau sejenisnya, apalagi COVID-19. Bukan, penyakit itu adalah penyakit geram, kesal, campur aduk yang ingin selalu membuat Abu Nawas susah. Memang sih, sudah beberapa kali Abu Nawas membuat diri Sultan malu di depan para pejabat kerajaan. Nah, itu sebabnya niat balas dendam Sultan terus membara. Masalahnya, sejauh ini Sultan selalu saja kalah telak melawan Abu Nawas. Kali ini Sultan hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal maka akan mendapatkan hukuman. Panggil Abu Nawas, titah paduka Sultan kepada pelayannya. Begitu lelaki cerdik ini berada di depannya, Raja Harun ar-Rasyid langsung mengajak Abu Nawas duduk di meja makan. Mereka duduk menghadapi hidangan yang menggugah selera. Sementara para pejabat istana hanya komat kamit menahan selera. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap, tolong segera ambilkan. Perintah sang raja. Abu Nawas agak terkaget-kaget juga mendapat perintah itu. Tak biasanya ia disuruh melayani makan Baginda Raja. Ada apa lagi ini? Pikir Abu Nawas. Mungkin raja ingin menjebakku? Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas menuruti perintah Baginda Raja. La pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada paduka. Namun, Baginda Sultan tak langsung menerimanya. La bertanya lagi, Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati. Raja memberikan perintah lagi. Abu Nawas tambah bingung. Tapi kalau disuruh makan ayam sudah pasti enak banget. Namun belum lagi Abu Nawas menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Raja berkata lagi, tapi ingat Abu Nawas, ujar Sultan membuat Abu Nawas urung menggigit ayam yang sudah mendekat di mulutnya itu. Dengarkan dulu petunjuknya, ujar Sultan, jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung. Titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun jadi gelagapan. La menjadi bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. La pandangi ayam itu, jakunnya naik turun karena nafsu makannya yang terganggu. Dalam kebingungannya itu, Abu Nawas semakin yakin jika dirinya dalam perangkap Baginda. Ini hanya akal-akalan sang raja. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya.
Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini, ujar Abu Nawas seperti berbicara pada dirinya sendiri. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja mengusir Abu Nawas dari istana. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja sembari menyuruh Abu Nawas membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Abu Nawas mengubah hidup orang dan menunjukkan cara melihat setan. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya. Jangan, teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. Jangan lakukan itu, ujarnya lagi. Mengapa di usiamu yang masih muda, berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu? Tanyanya. Karena saya bosan hidup, jawab laki-laki itu. Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab pemuda itu. Maka dengarkan saya. Jadilah orang baik-baik, bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu, ujar Abu Nawas seraya balik kanan, pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Tanpa basa-basi laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat itu. Tentu bisa. Tepat sekali kau bertemu denganku. Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki tadi dengan entengnya. Kalau begitu tunjukkan kepadaku, ujar laki-laki itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah? Imbuh Abu Nawas. Tentu saja punya wahai Abu Nawas, jawab laki-laki tadi. Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul, tak butuh waktu lama kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui itu. Jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. Kurang ajar kau Abu Nawas, ucapnya tertawa ngakak. Antara sahabat dan keyakinan, Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid, Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu, kata Baginda. Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka? Tanya Abu Nawas. Pertanyaan Baginda, ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat.
Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam hendaklah engkau jawab dengan wassalamualaikum. Kecelakaan bagi kamu. Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam, akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki raja sahabat paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang dan raja pun berulang-ulang menepuk pundak Baginda. Wajah Baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda tak sabar. Jawaban Abu Nawas, Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain termasuk agama yang dianut Raja Yahudi sahabat paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu, dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum. Kecelakaan bagi kamu, bukan berarti mendoakan agar kamu celaka, akan tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun al-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya, Baginda menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas tidak berdusta. Pada suatu waktu, ketika Raja Harun al-Rasyid sedang menunaikan ibadah haji, tiba-tiba saja dia teringat akan Abu Nawas pada saat memasuki kota Kufah. Untuk memenuhi rasa kangennya, Baginda Raja menyuruh para pengawalnya untuk mencari Abu Nawas sekaligus menghadapkan ke hadapannya. Raja berpesan, nanti kalau sudah bertemu, tolong Abu Nawas diberi pakaian berwarna hitam dan celanan panjang yang nantinya diletakkan di atas kepala Abu Nawas. Para pengawal bergegas melaksanakan perintah itu meskipun mereka berpikir bahwa ini adalah suatu permintaan yang aneh sekali. Setelah mencari ke segala penjuru kota, akhirnya Abu Nawas bisa ditemukan juga. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas datang juga dengan pakaian hitam dan celanan panjang yang ditaruh di atas kepalanya. Setelah ada di hadapan raja, Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda, Amirul Mukminin, aku memohon kepada Allah SWT semoga Allah memberikan rezeki dan melapangkan anugerahnya kepada tuanku," kata Abu Nawas. "Ya, terima kasih. Amin," jawab Raja Harun ar-Rasyid. Setelah kejadian itu, Raja Harun ar-Rasyid pergi meninggalkan kota Kufah dan melanjutkan perjalanan. Banyak penduduk Kufah yang terheran-heran dengan tingkah laku Abu Nawas itu. Dia malah mendoakan sang raja sambil menaruh celanan panjang di atas kepalanya. "Wahai Abu Nawas, begitukah caranya engkau mendoakan Amirul Mukminin?" tanya beberapa warga yang melihat kejadian itu. "Diamlah wahai semua, celakalah semua, tidak ada yang lebih disukai oleh Amirul Mukminin kecuali harta dan uang," jawab Abu Nawas dengan santainya.
Abu Nawas segera berlalu dari tempat itu, karena ada yang iri atau entah mencari muka di hadapan raja, maka ada salah seorang yang melaporkan kejadian itu tentang ucapan Abu Nawas yang mengatakan bahwa rajanya menyukai harta dan uang. Betapa terkejutnya si pelapor ini dengan jawaban yang diucapkan oleh raja mereka. Demi Allah, ia tidak berdusta. Abu Nawas berkata benar. Si pelapor menjadi malu karena kejadian ini.